Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Pada kesempatan malam hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang memang berkompeten dalam hal bagaimana pesantren ini memiliki kedaulatan, dan pesantren ini mampu berdikari dan mampu mandiri dalam hal mencerdaskan anak bangsa, juga bagaimana menciptakan anak-anak ini mampu menjadi penyangga dunia melalui Happy Trend, dan juga ada P2I di sini. Untuk itu kita kehadiran di sini ada Gus Bima. Ya, ini Gus Bima ini adalah Deputi ESDM, ya, energi sumber daya mineral, ya, juga energi baru terbarukan, yang memang nanti ada unggulan. Beliau adalah kepala deputinya, ya, di Happy Trend. Apa kabar Pak Gus Bima? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat ya. Baik, di sebelah kiri saya lagi ada dari DPW, ini Happy Trend Sumatera Utara, Pak Kiai Abdul Wahid. Apa kabar Pak Abdul Wahid? Alhamdulillah. Nanti kita akan tahu bagaimana Happy Trend di sana dan perkembangannya. Di samping kanan saya ini yang lebih menarik lagi, ini adalah Kiai yang memang tugasnya bagaimana mencerdaskan anak bangsa dan mencerdaskan para pengasuh, peningkatan kapasitas sumber daya SDM-nya, ya, Pak Dr. Kiai Haji Abdul Kholik. Selamat malam Pak Abdul Kholik. Selamat malam, terima kasih Pak Kiai Muin. Ya. Siap, kita dengarkan dulu mungkin prolog dari Gus Bima ini. Kenalkan Gus Bima dan apa usaha dan lain sebagainya. Silakan Gus Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Muin. Produk energi ini saat ini memang menjadi tren yang sangat booming ya. Jadi dari sisi ketersediaan bahan baku yang melimpah di Indonesia, kemudian dari sisi market yang memang sangat membutuhkan, ini menjadi satu yang booster terhadap perkembangan bisnis ini, sehingga produksi ini harapan kami di ESDM ini bisa menjadi salah satu pilar terhadap perkembangan kedaulatan energi yang sudah menjadi visi Happy Trend. Seperti itu Yai. Ini terkait dengan wood pellet, ini tentunya butuh modal yang begitu besar, infrastruktur, pembangunan gudang, kemudian pembelian alat. Itu nanti seperti apa mekanismenya itu, Gus? Nggih, matur nuwun. Jadi sebenarnya kalau ke aspek investasi menika Yai, itu ada beberapa skema yang memang dimungkinkan. Tentunya kalau mengarah pada investasi membutuhkan capital, yang mana untuk level industri sebenarnya capital yang dibutuhkan untuk membuat produksi ini tergolong yang rendah industri. Jadi saya saat ini bersama Kepala Departemen SDM maupun tim yang ada di SDM Happy Trend ini sedang merumuskan nanti partner-partner yang memang akan kita gandeng sebagai mitra di sini, baik tidak tertutup kemungkinan dari pihak swasta, bahkan dari internal ekosistem Happy Trend sendiri. Jadi dari pesantren pun bisa dimungkinkan untuk menjadi salah satu stakeholder dalam kepemilikan industri ini. Seperti itu ya. Bentuknya saham gitu ya? Bisa, ya. Bisa ya. Jadi gini, ini kan pesantren, terkait dengan wood pellet ini, itu kan seperti pabrikan. Jadi ini untuk pesantren-pesantren yang harus memiliki lahan yang luas gitu. Atau nanti seperti apa gitu Gus? Karena ini juga akan menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi pesantren-pesantren yang tidak memiliki lahan, dan seperti apa gitu nanti. Insya Allah kalau pengertian lahan luas tidak juga terlalu luas Yai. Jadi untuk seperti kami ini yang ada di Jombang, unit produksi kami yang ada di Jombang sendiri ini contohnya, itu hanya membutuhkan lahan seluas 5 ribuan meter persegi.
Artinya kalau untuk di daerah pedesaan atau mungkin pinggir kota itu masih dimungkinkan melalui jaringan pesantren kita dengan luas lahan seperti itu. Jadi yang penting di lahan tersebut masih bisa diakses oleh kendaraan-kendaraan truk dan semacamnya seperti itu ya. Jadi nanti punya konsep ya, konsep Gus mungkin di salah satu DPD atau DPW yang memiliki lahan itu menjadi usaha bersama ya, bagi pesantren-pesantren karena ini imbasnya atau manfaatnya juga untuk pesantren gitu Gus ya. Betul, betul. Jadi seperti gampangnya begini ya, dimungkinkan bahwa skema itu nanti pesantren yang potensial, yang wilayahnya mempunyai potensi limbah kayu, itu siap-siap saja bekerja sama. Mungkin dengan pesantren itu menyediakan lahannya, nanti kita carikan mitra investor. Nanti investor tersebut yang menginvest mesin dan bangunan sederhananya. Lah dari pesantren kan terhitung ada aset yang menjadi share-nya atau sahamnya. Bisa seperti itu Yai. Berapa itu untuk satu titik bisa menjadi sebuah perusahaan watt pellet itu berapa miliar itu? Miliar. Gambarannya insya Allah Yai, memang kalau harga mesin ini bisa naik turun, tapi estimasi kami saat ini untuk dengan lahan yang sudah disediakan oleh pesantren berarti tinggal membangun gedungnya, gedung sederhana, pengadaan mesin, infrastruktur dan kelengkapan organisasi perusahaan, insya Allah 7 sampai 9 M sudah bisa mengcover. Ya, dengar-dengar yang beli sudah nyangap ya, sudah banyak yang inden. Alhamdulillah ya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa demand marketnya saat ini betul-betul besar. Bahkan kita melayani ekspor, walaupun kami tidak ekspor sendiri, tapi kami melayani tradernya. Bahkan domestik pun itu sangat besar ya. UKM, kemudian industri dalam negeri juga memanfaatkan. Ya. Jadi ini juga karena ini wood, biasanya ada yang ngomong ini tuh permen atau apa gitu kan. wood permen wood gitu kan. Nah, ini ketika bicara terkait dengan kayu, maka pemanfaatan kayu, maka titik lokus yang akan dijadikan itu juga harus memang di situ banyak produksi kayu atau seperti apa. Kalau saya lihat di sini, ini Gus Bima itu sudah membawa sampel yang akan dijelaskan ya. Wood pellet itu seperti apa sih gitu kan. Nah, silakan Gus. Terima kasih Yai. Ini tadi yang agak terlupa. Jadi memang kalau dari brosur sederhana ini berikut ada contoh daripada materialnya. Jadi yang paling kanan ini yaitu limbah kayu seperti yang di bawah ini. Ini merupakan limbah yang bisa didapatkan. Terima kasih. Bisa didapatkan dari industri-industri kayu. Baik itu industri plywood, kemudian furniture, ataupun industri kayu lainnya. Itu kita manfaatkan limbahnya. Pun begitu, kalau memang di situ tidak ada industri, dimungkinkan memakai limbah-limbah kayu yang dihasilkan dari pemotongan hutan-hutan, kemudian somil-somil dan sebagainya. Jadi limbah ini kemudian kita hancurkan, materialnya bisa berbentuk serbuk yang lebih kecil seperti ini, atau mungkin lebih kasar seperti ini. Yang selanjutnya kita proses, ada dryer dan sebagainya, sampai kita pellet akhirnya menjadi produk energi. Jadi insya Allah kalau dari gambaran sekilas ini sangat sederhana. Terima kasih. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi unggulan ya. Amin. Unggulan untuk Bitren. Mungkin kita ini unik ini. Jadi ada narasumber ya. Ini karena mengedepankan akhlakul karimah, narasumber menggunakan ya, baik, nanti kita elaborasi lagi mungkin dari para kiai yang ingin menanyakan. Ini juga kita pengen tahu gitu terkait bahwa di depan kita ini ada hasil produk dari pesantren, ya buah-buahan, ada unggulan macam-macam dari Hebitren ya, pesantren yang memang berbasis ekonomi. Kita ingin dengarkan ini, bagaimana sih di daerah Sumatera Utara ini kebetulan sini ada salah satu pengurus DPW Hebitren, Pak Abdul Wahid ya.
Tak kenal maka tak sayang Pak Abdul Wahid. Pak Abdul Wahid akan menjelaskan terkait dengan Happy Train yang ada di Sumatera Utara dan produk-produk unggulan di Sumatera Utara. Tafadhol ya, silakan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Muin, atau Pak Kiai Muin. Alhamdulillah saya dari Happy Train DPW Sumatera Utara. Dalam mengikuti Mukernas ini subhanallah gitu. Jadi banyak sekali produk-produk yang sudah dihasilkan oleh pesantren ya. Memang di Sumatera Utara sendiri kami terus terang saja belum bisa menghasilkan seperti kawan-kawan yang terutama di Jawa, Lampung, Sumsel gitu ya, atau beberapa yang di Kalimantan. Karena begini, pesantren di Sumatera Utara itu produknya masih untuk intern saja, itu belum cukup. Jadi ada beberapa pesantren yang sudah punya produksi roti, kualitasnya nggak kalah dengan roti-roti yang sudah bermerek gitu. Ya apa itu ada Majestic, ada macam-macam itu nggak kalah. Tapi produknya belum bisa dilempar keluar karena masih untuk intern saja. Bahkan kita pernah bisnis matching dengan beberapa pesantren gitu, nggak bisa ngirim. Kenapa? Nggak ada barang. Oh, gitu. Nah, itu jadi yang kendalanya itu ada yang sudah siap edar itu air AMDK, air mineral dalam kemasan itu banyak. Ada beberapa pesantren yang sudah siap itu produknya banyak, tetapi kendalanya di perizinan. Sudah hampir setahun ngurus belum keluar. Harapannya apa harapan? Kalau bergabung dengan Happy Train itu? Pendampingan. Oh siap. Pendampingan dari BI, dari Happy Train untuk menyelesaikan masalah itu, terutama pendanaannya. Ternyata mahal juga, sampai 80 juta. Itu jadi. Kecil itu. Yang paling sulit SNI, Pak. Yeah. SNI-nya itu nggak keluar. Nah, tapi ini ada 2 titik di sana, ada Raudatul Hasanah, kemudian ada Kuala Madu ya. Misalnya itu insya Allah sebentar lagi akan keluar SNI-nya. Nah, mungkin kalau sudah keluar itulah produk pertama yang bisa dipasarkan sampai keluar dari pesantren. Bangsa pasarnya sudah oke, sudah banyak. Itu jadi kondisi di Sumatera Utara belum bisa seperti kawan-kawan yang dipamerkan ini gitu. Tetapi untuk Happy Train sendiri di Sumatera Utara kita akan mempunyai satu kegiatan program yang tadi kita sudah ceritakan sama Pak Sekjen dan sama Pak Ketum. Ini kalau berhasil jadi model nasional gitu. Apa? Ketahanan pangan, Pak. Jadi sebenarnya kita sudah punya pengalaman untuk membina petani jagung di wilayah Aceh Tenggara. Nah, itu bekerja sama dengan Kodim. Akhirnya Kodim itu saking tertariknya menginstruksikan ke Babinsa untuk setiap desa itu ada 2 hektar, 5 hektar lahan tidur ditanam jagung, dan ini berhasil. Itulah yang akan kita duplikasi untuk di Sumatera Utara. Dan kemarin kita sudah keliling ada sekitar 500 hektar di beberapa kabupaten. Untuk percobaan pertama nanti pada hari santri kita akan penatangan MOU dengan Pangdam 1 Bukit Barisan untuk program penanaman jagung. Jadi Sumatera Utara itu termasuk 10 besar penghasil jagung di Indonesia. Dan lahannya sangat luas, Pak, yang tidur itu. Nah, kemarin ketemu Pak Vivi. Nah, Pak Vivi cerita di Deputi Pertanian itu ada dana untuk menghidupkan lahan tidur itu katanya. Jadi nanti bisa dijembatani. Ya semoga ini bisa terwujud dan menjadi model nasional. Jadi kehadiran di sini itu bisa menceritakan kepada teman-teman pesantren yang ada di Sumatera Utara bahwa ternyata kita itu kehilangan informasi bahwa produk-produk pesantren Jawa, Lampung dan sebagainya itu sudah beraneka ragam, berjenis-jenis ini. Betul. Ya nanti terkait roti dan sebagainya kita kira-kira tertarik nggak dengan apa ini kan sebagai apa yang disampaikan Gus Bima ini mungkin di sana ada bisa dikembangkan di sana karena ini juga program DPP gitu. Ya.
kebetulan tadi malam sudah ngobrol banyak dengan Gusmi masalah ini. Jadi kami cerita, yang kami pertanyakan pertama kali adalah kalau di Jawa apa nggak lama-lama habis bahan bakunya. Kalau di Sumatera Utara banyak bahan baku dan belum termanfaatkan. Jadi mungkin bisa kolaborasi ya ke depannya itu. Gus Bima itu punya formulasi, ada pohon yang ditebang, tumbuh ditebang tumbuh. Baik, terima kasih. Kita masih ada narasumber nih satu, nanti kita saling tanya. Nanti pohon apa saja yang bisa produktif, jadi tidak takut kehilangan takut kehabisan bahan baku. Itu nanti pohon apa yang ditanam nanti Gus Bima akan ini kan. Tapi kita lihat, kita dengarkan dulu. Ini menarik sekali bahwa beliau juga salah satu deputi di organisasi Hebitren. Ya. Beliau juga salah satu ketua umum Perhimpunan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia. Ya, nanti kegiatannya apa? Kegiatannya apa terkait dengan P2I? Apakah P2I bisa MOU atau berkolaborasi dengan Hebitren? Karena ini adalah organisasi yang memang sifatnya satu rumpun. Kalau Hebitren itu ada pada sektor ekonominya, tapi kalau P2I adalah sektor bagaimana peningkatan kapasitas pengasuh pondok pesantren. Yai Holik, tolong ceritakan terkait dengan P2I dan kegiatan yang terdekat itu apa, Yai? Silakan, Yai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, atas nama pimpinan pengasuh pesantren Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses kepada Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Mudah-mudahan dua kekuatan ini akan bisa bersinergi, karena ada titik singgung dan titik tolak. Titik tolaknya, titik tolak maksudnya konsentrasi. Kalau Hebitren di ekonomi, pembangunan ekonomi pondok pesantren, sementara P2I Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia ini tekanannya, fokusnya kepada pembangunan SDM pengasuh. Alasannya kenapa? Alasannya kalau dari Undang-Undang Pesantren itu ada 3 hal, Pak. Yang pertama adalah education, yang kedua dakwah, dan yang ketiga pemberdayaan sumber daya masyarakat. Nah, pemberdayaan sumber daya masyarakat sudah Hebitren ambil, kita konsentrasi kepada education-nya. Nah, education itu dari hulu sampai ke hilir kita bangun terus, mudah-mudahan pesantren menjadi destinasi edukasi di Indonesia. Dalam waktu dekat, P2I ini Pak Kiai Muin akan membuat rangkaian acara. Yang pertama Munas. Munas ini dalam rangka memilih ketua umum tentu saja, dan beberapa program-program ke depan untuk bisa dilakukan oleh organisasi kita. Yang kedua, kita juga dalam waktu yang bersamaan dari tanggal 6 sampai tanggal 8 nanti kita akan mengadakan konferensi pengasuh pesantren se-Asia Tenggara. Kenapa se-Asia Tenggara? Ternyata pendidikan pesantren ini menjadi seksi, sangat seksi. Bahkan kemarin kita terima dari Inggris sendiri, itu ada semacam kayak Islamic boarding school. Nah, di Asia Tenggara tentu Pak Wahid, Pak Kiai Muin, Pak Kiai Bimo, ini banyak alumni dari mancanegara, dari Malaysia, dari Thailand, dari Brunei, atau bahkan dari Singapura. Mereka yang muda di Gontor, yang di Lirboyo, yang di Darun Najah, yang di beberapa pesantren di Indonesia ini, dan dia kembali ke negaranya, dan dia mendirikan pesantren-pesantren di sana. Untuk sementara itu dulu. Ya, dengar-dengar ini kru dari P2 ini mau ke Inggris nih dalam waktu dekat ini. Jadi. Informasi lagi sebentar Pak Kiai sebelum saya jawab itu. Yang pertama, tadi yang pertama adalah Munas, yang kedua konferensi, yang ketiga ini dalam rangka launching. Saya jadi mengiklankan juga ini. Launching Universitas Darun Najah University mengadakan call for paper. Tema besar kita adalah Go Internasional Pondok Pesantren. Keren.
bagaimana pondok pesantren menjadi pusat peradaban dunia. Karena kita tahu selama ini Pak Kiai Wahid bahwa kita banyak mengirimkan santri ke Mesir. Sekarang mindsetnya kita balik, bagaimana orang luar itu belajarnya di pesantren Indonesia. Karena kita kemarin ke Mesir belajarnya sama, Ihya Ulumuddinnya sama, fikihnya sama. Tapi kenapa mereka tidak belajar di Indonesia? Kita punya nilai lebih, yaitu nilai lebihnya persatuan, nilai lebih kita ada aplikasi daripada ilmu itu. Berapa prodi itu? Untuk Universitas of Darun Najahnya sendiri kalau nggak salah 17 prodi. Nah dia juga boleh melakukan kerjasama dengan beberapa pesantren yang belum memiliki universitas. Konsep kita sama adalah konsep kampus merdeka. Jadi pesantren Hempitren itu ya, karena ini ranahnya SDM, maka ketika ada pesantren yang ingin ya, terkait dengan ada perguruan tinggi di situ bisa membuka cabang dengan bekerja sama dengan P2I terlebih dahulu, karena P2I yang P2I yang melakukan kerjasama dengan Darun Najah. Masya Allah, surga ya. Mudah-mudahan Pak Kiai Muin ini semuanya bisa berjalan dan dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mengarah kepada maslahat, ya kan? Ya, ini menarik ya, nanti kembali lagi. Nah, tadi sudah kita mau ada call paper juga ya, untuk call paper. Terus kemudian ini menarik, mungkin tadi Pak Yai Holik ada mau bincang-bincang dengan mempertanyakan lebih dalam. Mungkin P2I juga agak sedikit tertarik, karena ini terkait bagaimana pemanfaatan lahan pesantren yang dekat hutan. Ya. Betul. Pak Yai Holik. Iya, aku dari tadi itu energi terbarukan. Terus pertanyaan saya itu energinya dibuat apa ini? Apakah untuk listrik, apakah untuk masak, apakah untuk yang lain? Betul. Terima kasih Yai Holik. Jadi energi terbarukan yang ada di depan kita yaitu wood pellet ini sebagai salah satu alternatif menggantikan batu bara. Jadi dia ada di proses pembakaran. Jadi bisa dimanfaatkan mulai dari skala industri, jadi pembakaran untuk boiler-boiler di industri, kemudian bahkan sampai di pembangkit punya PLN atau pembangkit manapun. Bahkan nun sewu, Yai, bahkan bisa dimanfaatkan untuk skala UKM dan rumah tangga. Cuman memang yang lebih bisa masuk secara ekonomis di level UKM. Karena proses penyalaan daripada wood pellet ini bisa kontinu dan sangat hemat. Jadi untuk dapur umum pesantren boleh, untuk UKM untuk proses pemanasan tahu tempe, pengeringan gabah dan sebagainya, ini sangat-sangat efisien di situ. Secara ekonomis kalau perhitungan menggunakan PLN, dengan menggunakan energi kita ini, itu selisihnya secara ekonomis itu lebih ekonomis mana? Nun sewu, saya sedikit mungkin luruskan. Kalau perbandingannya bukan dengan PLN-nya, Yai, karena PLN itu sudah menjadi domain listrik. Tapi perbandingannya adalah dengan gas, dengan minyak, dengan batu bara. Boleh saya ceritakan sedikit, mungkin langsung kita pada gas, karena ini bisa dipakai di level UKM selama ini dan mungkin rumah tangga. Secara teorinya di atas kertas itu gas itu mempunyai kalori 9.000, sedangkan wood pellet ini 4.100 sekian. Nah, sehingga secara perhitungan kan hampir setengahnya. Tapi harga wood pellet ini hanya seperempatnya, ya. Masya Allah, ini bisa nih pabrik roti di Sumatera Utara ini. Informasi ini kan ya, yang penting itu. Kan biasanya ini kan investasinya kan enggak murah, gitu. Nah, orang-orang pasti bertanya, itu kira-kira balik modalnya berapa lama? Wah, itu yang pertama. Paling tidak sebagai pengguna. Iya. Kemudian konsumen. ini Pak, mesin yang harga segitu itu satu harinya bisa produk berapa ton? Baik. Kan itu kan nanti hitung-hitungannya kan baik, masuk. Baik. Terima kasih, Yai Wahid. Jadi kalau tadi Yai menanyakan terkait kapan BEP-nya, rata-rata untuk industri ini dengan kapasitas average dari yang kapasitas rendah
menengah sampai yang tinggi, insya Allah dalam 3 tahun sudah BEP, bahkan kurang. Selama kita bisa mengolah dengan supply chain yang benar, insya Allah bahkan ya nun sewu, saya tidak muluk-muluk, 2 tahun pun bisa BEP, asal dikelola secara efisien. Nah, seperti itu gambarannya, Yai. Cepat ya. Ya, mungkin barangkali ini P2I juga bisa agak ketertarikan untuk nanti ada sinergi MOU Happy Trend dengan P2I mungkin. Oh iya, kita harapkan seperti itu Pak Kiai Muin. Jadi pesantren dengan tubuh yang besar, dengan 3 beban utamanya itu tentu nggak bisa disangka sendiri. Maka ada pembagian tugas yang jelas, tugas yang terkonsentrasi kalau kita P2I kepada SDM-nya, sumber daya manusianya, baik itu calon-calon pengasuh, kemudian calon-calon murabi pesantren, guru-guru dan siswa itu sendiri atau santri itu sendiri, bagaimana mereka bisa belajar setinggi-tingginya, sebesar-besarnya dan sehebat-hebatnya. Kita tidak kalah. Betul. Tapi memang kalau pesantren kan datanya sudah pasti gitu. Jadi anggota Happy Trend juga anggota P2I. Anggota P2I juga bisa jadi anggota Happy Trend gitu. Betul, Karena lokusnya sama gitu. Pesantrennya itu aja. Hanya tataran sektor SDM-nya yang mengelola adalah Pak Yai Holik dan kawan-kawan ya. Untuk sektor ekonominya Pak Kiai Muin dan kawan-kawan. Gus Bima. Jadi ini menarik sekali ya, tentunya para calon kiai ya, terutama juga pemerhati pesantren, bahwa kita menginginkan pesantren adalah awal dari sumber peradaban dunia ya. Ya, kita ingin mencerdaskan anak bangsa tentunya yang memang berakhlakul karimah, memiliki etika, adab dan lain sebagainya. Maka kedaulatan dan kemandirian pesantren itu menjadi keniscayaan bagi teman-teman pesantren. Nah, ini mana dari kemandirian dan kedaulatan pesantren ini sendiri yang memang diterpa isu dan lain sebagainya. Kedaulatan dan kemandirian itu seperti apa sih? Mungkin Yai Holik itu terkait kemandirian, bukan berarti makan sendiri, mandi sendiri gitu kan. Tapi pesantren itu memiliki kemandirian dalam hal mengelola dan lain sebagainya. Itu seperti apa ya? Silakan Yai Holik mungkin. Kiai Wahid mungkin Kiai Wahid. Nah, ini pondoknya gede juga ini. Ya, memang ada bedanya antara kemandirian dengan kedaulatan. Kemandirian itu berarti kita bisa survive, bisa mengolah, mengatur secara mandiri, ya, secara tidak bergantung dengan orang. Tetapi kalau kedaulatan itu di atas itu. Tapi pesantren bergantung dengan santri. Itu bergantung dengan orang itu. Oh enggak, jadi maksudnya begini. Kalau habit trendnya atau ekonomi pesantrennya nanti kuat, lama-lama nanti bisa pendidikan gratis. Nah, itu yang nanti yang diharapkan sebenarnya. Itu termasuk tadi di komisi kami ada pembahasan tentang Wistren ya. Wistren, kalau wakaf yang terkumpul itu besar, nanti wakaf produktif itu kan akan dikembangkan, hasilnya itu nanti akan dikembalikan kepada pesantren yang menyumbangkan wakaf itu, sehingga itu menjadi dana abadi untuk operasional pesantren. Saya harapkan memang santrinya gratis gitu. Amin. Ya, kita memang ada beberapa pesantren yang menggratiskan santri ya. Seperti di Banyumas ya. Di Banyumas, ada di Bandung itu. Pesantren itu anggota Happy Trend yang memang memiliki ada core bisnisnya di food, restoran, ada barbershop. Jadi bukan santri, kok santri suruh kerja sih, tidak gitu. Tapi mereka ngaji tetap, tapi ada waktu-waktu tertentu untuk belajar. Terus ada minimarket dan sebagainya, sehingga santrinya itu gratis. Juga terkait bahwa pesantren itu kuat, mandiri, berdaulat dan lain sebagainya, itu juga terkait dengan pemanfaatan lahan. Kalau pesantren punya lahan, maka yuk, kata itu kan khairun nas angpahum linnas gitu kan, pesantren itu kan bisa mengajarkan itu, maka pesantren bisa menjadi manfaat bagi warga sekitarnya ya, dengan sektor pertaniannya. Satu contoh gitu kan,
kita berdayakan lahan-lahan warga yang memang dibeli oleh pesantren, nanti dipasarkan oleh pesantren itu melalui biasa Bank BI dan lain sebagainya. Mungkin Pak Bimo ada formulasi gitu, Gus Bimo gitu kan. Dan apa Gus Wahid nanti terkait dengan roti, bagaimana Kiaholic juga terkait dengan bidang vokasi, nanti vokasi ke bawah bagaimana marketing, mau digital, nanti buat e-commerce dan sebagainya, sehingga roti ini bisa bukan hanya pada tataran dikonsumsi oleh intern, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Terkait dengan wood pellet ini, ekosistem wood pellet ini, sebenarnya kalau memang ada satu pilot project di satu wilayah seluas mungkin kecamatan atau kabupaten, didirikan satu unit produksi ini, insya Allah bisa mengcover 3 sampai 4 pesantren sekaligus. Karena pesantren tersebut bisa masuk dalam ekosistem ini baik dari hulu sampai hilir. Mulai dari mereka bisa mensupport terhadap pengadaan bahan bakunya atau limbahnya ini, kemudian mereka juga bisa sampai pada tahapan ikut mengelola atau memproduksi sampai menjadi off-takernya bahkan. Karena produk ini kan bisa dimanfaatkan di dapur umum pesantren juga, seperti itu. Jadi harapan kami di SDM nanti memang bisa terwujud satu pilot industri ini, yang nanti akan membuktikan bahwa ekosistem daripada ini bisa membangun beberapa pesantren sekaligus. Jadi gini, ini terkait dengan contoh gini Gus, ini Mawaridus Salam, Mawaridus Salam, ini ingin membangun wood pellet. Ini kan nanti apakah ada survei lokasi atau memang ini, dan kemudian dari tim Mawaridus Salam itu apakah akan mengedukasi, memberikan pelajaran kepada masyarakat sekitar untuk terkait dengan penyediaan bahan baku dengan menanamkan pohon yang memang pohon itu produktif, ditebang tumbuh lebih banyak, ditebang tumbuh lebih banyak. Itu mungkin pohon apa sih itu yang bisa seperti itu? Gitu. Kalau terkait dengan, kalau istilah kami ini plantation ya, jadi industri ini bisa dikembangkan berdampingan dengan pengelolaan potensi limbah. Juga bisa dikembangkan dengan berdampingan dengan plantation atau penanaman kayu energi. Saat ini lagi tren yaitu penanaman pohon energi kaliandra sebenarnya. Itu memang betul ya. Jadi dia ditanam 2 tahun sudah bisa dipanen batangnya, dia akan tumbuh lagi sendiri. Nah, dia batangnya full digunakan untuk energi ini. Seperti itu ya. Ini menarik, ini bisa ini. Mungkin silakan Pak Alim, mungkin ada tanggapan, ketertarikan dan lain sebagainya, ingin seperti apa Pak Holik? Iya, kemarin kami sampaikan juga bahwa di Sumatera Utara itu banyak pohon namanya jabon. Ternyata di sana enggak laku Pak, dibuang pun enggak laku, murah sekali. Ternyata dibuat ini sangat bagus sekali katanya gitu. Padahal di sana banyak sekali pohon jabon itu. Dan itu sama dengan kaliandra tadi. Dipotong tumbuh. Nah, itu dimanfaatkan, sudah tahu ilmunya. Iya. Wahid, Habitren kuat, P2I sehat. Amin. Karena kalau orang cerdas itu sehat ya. Amin. Jadi P2I sehat ya kan. Ini mungkin jumlah pesantren di Sumut luas ya, ada berapa itu? Ada 300. Lah itu kalau ada 300 di Sumut, ini bisa digandeng, bisa di P2I dan bisa di Habitren pada beberapa sektor yang berbeda, saling menguatkan. Tadi disampaikan oleh Pak Kiaholic bahwa ada 3 ya terkait, ada 2 terkait dengan bagaimana peningkatan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia seutuhnya, gitu kan, cerdas ya, termasuk pengasuhnya sudah diambil P2I. Maka poin terkait dengan sosial kesejahteraan sesuai juga ada yang namanya berbasis kemandirian, nanti itu diambil oleh Habitren ya. Habitren pada sektor yang berbeda tapi pada prinsipnya perjuangannya adalah sama. Kalau kita dimiliki ekonomi, nanti kita juga tidak bisa cerdas gitu. Maka kalau kita ada ekonomi bisa cerdas. Silakan Pak Holik. Ini mungkin kita kembangkan juga ini pendidikan sentuhan P2I itu adalah kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Manusia, Dirjen Pas.
Pak Kiai Muin ini termasuk salah satu kiainya lapas. Subhanallah. Jadi pesantren At-Taubah. At-Taubah. Nah, dia ini mereka kita didik agama ya dengan kemampuan mereka, dan mereka ketika sudah, harapan kita setelah dididik oleh pesantren binaan dari P2I ini, kita konsepnya konsep menghadirkan pesantren di lapas. Nah, nanti mereka bisa keluar, dan mereka Pak itu kadang-kadang gampang kemana. Nah, kita kepingin jadi mereka bisa kita salurkan ke wadah-wadah sektor ekonomi yang dimiliki oleh pesantren Epitren, terutama energi baru terbarukan ini. Cocok ya, relawan kalau kita jadi Ustadz di lapas itu. Mudah-mudahan ini bisa ada pemerhati bagaimana kita menguatkan iman di lapas. Santri yang keluar itu walaupun santri bekas narkoba, ketika keluar tidak bernarkoba lagi dan tidak melakukan kejahatan, tapi beliau sirotol mustaqim. Jadi kalau mau makan buat pelet nanti itu. Jadi mungkin itu sudah cukup elaborasi yang kami sampaikan. Mungkin saya minta closing statement dari yang tadi sudah ini dulu kan. Untuk closing statement ada dua saja. Yang pertama, bahwa hari ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi. Tidak bisa kita bermain sendiri-sendiri. Happy Trend, peningkatan pesantren di bidang ekonomi, P2I peningkatan pesantren di bidang pemberdayaan sumber daya manusianya. Yang kedua, kita mengundang para kiai untuk berkenan rawuh pada waktu pelaksanaan konferensi pengasuh pesantren se-Asia Tenggara dan Munas pertama P2I serta launching Universitas Darun Najah Jakarta Selatan tanggal 6 sampai tanggal 8 November 2022. Dan paling terakhir tentu kita mohon doa dari para kiai, para pemirsa agar Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhoi langkah kita baik di sektor ekonomi pesantren maupun di sektor edukasi pesantren. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Dr. Holik. Iya, dari Pak Abdul Wahid, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah melihat bagaimana perkembangan yang sangat dahsyat ya dari produk-produk pesantren, sehingga kita meyakinkan kita yang di daerah-daerah ini bahwa kita bisa menjadi salah satu pilar ekonomi nasional gitu. Apalagi sekarang tahun depan katanya ada inflasi yang sangat besar, seluruh negara, semua negara mengunci pangan. Jadi insya Allah kita akan yakin menghadapi itu, nggak usah takut kan gitu. Kemudian kemandirian pesantren dari pangan, dari ya ekonomi, insya Allah akan tumbuh dengan pesat setelah ini ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Super sekali. Ini yang paling kita tunggu-tunggu, closing statementnya yang paling super. Wah, ini. Iya, Gus Bima. Iya. Harapannya apa? Harapannya dengan Mukernas 3 ini menjadi momentum, menjadi tonggak, dan ini insya Allah tidak main-main. Dengan semua usaha, doa-doa para yai, kita bersama-sama betul-betul mewujudkan apa yang menjadi visi daripada Happy Trend. Dan juga ke depan semoga Happy Trend menjadi satu wadah bersama untuk kebangkitan ekonomi, bahkan ekonomi nasional. Iya, para pemirsa, ini sudah disampaikan ya beberapa dari narasumber kita bahwa kita akhirnya tahu dan memang benar bahwa pesantren itu adalah berdaulat, mandiri, dan seperti apa yang tidak dikatakan oleh pihak sebelah, ya bukan pihak sebelah, ada orang-orang yang nyinyir terkait ada beberapa kasuistik yang memang mendiskreditkan pesantren, tapi kita mudah-mudahan pemirsa dan seluruh warga Indonesia itu bisa ya, berakal sehat bahwa pesantren memang satu-satunya pendidikan karakter yang berakhlakul karimah.
Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.